Hai semuanya, selamat siang. Masih boleh ya, mau cerita-cerita sedikit. Nih gue sampai mikir lama-lama video gue dari pertama sampai sekarang ini kayak jadi semacam dokumenter hasil pembelajaran gue selama beberapa waktu. Gue mau mulai dari mana ya? Jadi semalam ceritanya, ini gue ceritain semalam dulu. Jadi semalam itu ceritanya ya biasa kan gue suka ada meeting sama tim-tim internal gue, terus ada satu part, ada apa namanya, satu bagian gitu kayak membahas tentang slow respon. Ya, yeah, membahas tentang satu slow respon. Dan pada saat pembahasan itu berlangsung tuh jujur dalam hati gue kayak berusaha untuk melakukan pembenaran gitu kan. Gue tuh kayak jadi bergumul sama diri gue sendiri gitu semalam gitu. Nah terus bahkan sampai pada saat di akhir-akhir sesi meeting itu nggak ngerti kenapa tiba-tiba pikiran gue langsung blank. Terus menyudahi seperti itu, lalu gue langsung lari ke kamar. Dan ya gue merasakan satu bentuk ada satu bentuk respon emosional dari diri gue gitu kan, dan gue akui itu. Dan memang seperti di video-video yang pernah gue ulas sebelumnya, kalau memang pada saat itu kita sedang merasakan satu bentuk emosi itu kan nggak mesti tentang marah ya. Mau lu lagi happy ataupun lu lagi sedih atau apapun itu kan bisa kita sebut sebagai emosi gitu kan, ungkapan perasaan. Nah terus singkat cerita, gue ngajak ngobrol diri gue sendiri, terus juga gue biarinin aja udah nangis sih, jujur nangis semalam itu. Maksudnya kan itu kan lagi di forum ya, dan memang ya cara Tuhan adalah seperti itu untuk membuat gue bertumbuh, memperbaiki apa yang menurut Tuhan kurang tepat, dan gue terima itu. Walaupun memang pada awalnya pembelaan gue adalah, satu, gue bukan tipikal orang yang texting banget, dalam arti standby-nya gue itu tuh nggak bisa gitu. Maksudnya dalam almost 24 jam gue bener-bener mantengin HP gue terus gitu tuh agak-agak gimana ya, agak-agak bisa kurang match di gue gitu kan tadinya. Habis itu yang kedua, gue berpikir ada juga kesibukan yang pada saat itu prioritasnya nggak bisa gue tinggalin gitu kan. Terus ada lagi kondisi terkadang dimana kalau kondisi gue lagi kurang baik, lagi kurang sehat terutama, itu juga kadang gue nya di mana, HP gue di mana. Jadi misalkan kayak gue di tempat tidur, bisa jadi HP gue entah di meja belajar atau di mana yang kayak gitu. Jadi pada saat gue mengalami kondisi itu, gue tuh kayak cuma pengen, udah gue lagi pengen sendiri dulu gitu. Itu sebenarnya nggak baik ya, nggak baik banget gitu kan, bukan suatu kondisi yang patut ditiru sebenarnya. Cuman kembali lagi, masing-masing manusia ini kan memiliki jalan prosesnya masing-masing untuk menuju ke arah bertumbuh yang lebih baik gitu kan. Dan akhirnya gue seperti merasa, karena itu kan telak banget di gue, gila lu di forum ada sisi ego gue yang tiba-tiba kesenggol di situ kan. Dan gue apaan sih, kok gini sih ya, yang kayak gitu. Cuma balik lagi, gue tidak memandang sosok manusianya, tapi pada saat di titik ini ya, gue ngelihat kayak Tuhan mau menyampaikan sesuatu ke gue, itu bisa melalui mulut siapa aja, bisa menggunakan badan siapa aja gitu. Dan gue tidak lagi bisa
di diri gue ya saat ini gue tidak lagi bisa menjadikan, misalkan nih dulu gue tidak suka dengan orang si B misalkan, lantas orang si B itu menyampaikan sesuatu, kalau pada saat itu ego gue masih berbicara, gue nggak akan melihat sisi kebaikan dari yang apa yang dia sampaikan gitu. Tapi pada saat ini gue sedang berusaha untuk benar-benar menurunkan ego gue, walaupun kadang suka masih mental, kadang suka masih ketarik yang kayak gitu-gitu. Dan itu sampai akhirnya gue bilang dalam hati gue ya, dengan diri gue sendiri, gue akhirnya bilang gue udah nggak bisa lagi nih kayak gini. Setiap orang yang dihadirkan di hidup gue itu pasti nggak mungkin nggak ada maksud. Jadi gue udah nggak bisa lagi merasakan yang namanya sakit hati dengan perilaku orang. Gue nggak bisa lagi merasakan yang namanya kekecewaan atau apapun, itu nggak bisa gitu. Karena apa ya, karena semua yang dihadirkan di depan mata gue itu nggak lain nggak bukan adalah materi pembentukan supaya jiwa gue ini lebih bertumbuh gitu. Jadi tidak lagi berbicara tentang pemeliharaan fisik ya, tapi lebih kepada pemeliharaan jiwa gitu. Karena fisik mau lu maintain sampai kapanpun juga lo akan tua, lo akan keriput yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau jiwa lo bertumbuh, itu tuh seharusnya akan menjadi satu aset, satu pegangan untuk lo ngejalanin hidup lo dengan lebih baik bersama Tuhan gitu loh, kayak gitu. Akhirnya jujur ketika gue sedang ada di fase bergumul itu tadi malam, gue langsung bilang dalam diri gue ya, gue kayak langsung bilang iya juga ya kalau misalkan gue melakukan tindakan-tindakan slow respon seperti itu, lantas bagaimana kalau ternyata Tuhan melakukan hal yang sama ke gue. Singkatnya gini deh, gue tuh kayak jadi di dalam hati gue tuh kayak ada bisikan, kalau nafas lu Del yang gue buat slow respon, lu mau nggak kayak gitu. Itu gue sampai out of the boxnya tuh kayak gitu. Terus setelah dari situ gue juga berpikir lagi kalau tempatkan dulu diri kita ini bahwa di depan mata ini sebenarnya adalah nggak lain nggak bukan itu ya, apa ya, tugas gitu loh, bukan hal-hal yang dihadirkan untuk memenuhi keinginan, untuk memenuhi ego kita. Gue setuju masing-masing manusia butuh me time-nya sendiri, gue paham banget soal itu. Cuma terkadang kan ada kondisi dimana persentase me time-nya kebanyakan dan lupa kalau sebenarnya di depan mata ini tuh ada rentetan tugas yang harus segera diselesaikan. Dan tugas ini juga rata-rata ya memang menyangkut kebutuhan banyak makhluk gitu loh. Itu yang terkadang suka luput dari gue terutama. Nah akhirnya gue belajar untuk itu, dan gue baru sadar iya ya, gue gak lagi memandang ke manusianya, tapi kayak kalau misalkan Tuhan slow respon ke gue tuh gimana gitu. Gue tuh sampai kayak begitu mikirnya gitu. Cuma kan memang pada praktiknya kan ya Tuhan punya hak, punya kehendak untuk menggerakkan siapapun supaya ya itu, supaya jiwa kita tuh bisa bertumbuh gitu. Makanya sekarang ini kalau lu udah ada di fase-fase tertentu, lu udah gak bisa lagi melihat sebagai orangnya itu secara suka atau gak suka, like or dislike, itu udah gak bisa lagi gitu. Dan juga pada akhirnya pun sampai benar-benar menyadari bahwa ya yang berada di sekitar kita itu nggak lain nggak bukan adalah materi untuk kita belajar. Itu sampai ke arah sana. Terus pernah muncul pertanyaan dari teman gue, Del, gimana kalau misalkan gue masih suka ngerasa ada sisi nggak suka atau ada sisi gue masih kurang serak dengan orang itu. Ya gue bilang ke orang itu cuma satu, ya lu lewatin aja apa yang lagi lu rasain, ya udah lu lewatin aja. Karena apa, itu semua proses, dan kita tuh beneran nggak bisa apa ya membuat satu shortcut atau jalan pintas supaya proses itu lebih cepat selesai gitu. Itu sebenarnya nggak bisa, karena kalau misalkan kita memaksakan jalan instan itu tuh gue yakin tuh kayak ada part yang hilang, yang pada akhirnya sebenarnya kita udah bisa lulus di ujian itu, tapi karena ada satu proses yang sengaja kita lewatin, ya akhirnya Tuhan menghadirkan ujian yang sama dan kita nggak lulus gitu loh. Kayak misalkan contoh gue nggak tahu ya ini bisa dibilang semacam habit yang burukkah atau apa, gue nggak paham. Cuma gue tuh selalu setiap
melihat orang itu benar-benar memberikan trust 100% yang penuh, dan itu adalah sebenarnya hal yang gak baik gitu kan. Gue menganggap semua orang yang hadir di hidup gue tuh adalah orang-orang yang baik gitu ya, dan gue pada dasarnya gue percaya semua orang itu sebenarnya baik, hanya memang sedang diberikan Tuhan peran-peran tertentu untuk membentuk jiwa gitu loh, kayak gitu. Cuman yang salah gue untuk memaintain itu adalah gue terlalu berharapnya pada si sosoknya itu gitu. Gue lupa kalau misalkan kehadiran dia yang memang ditakdirkan Tuhan ada di situ, dan gue nggak bisa berharap banyak gitu loh. Nggak lain nggak bukan ya memang gue harus menggantungkan semua harapan itu ya ke Tuhan. Maksudnya pun kalau memang ternyata dihadirkan untuk menjadikan hal yang buruk, ya itu juga kehendak dia. Ditakdirkan untuk memberikan hal yang baik juga itu kehendaknya dia gitu. Makanya gue tuh kayak lagi apa ya, di masa yang benar-benar gue mau ini deh, lepas semua sok-sokannya si Adel nih yang mau bertanggung jawab untuk sesuatu, sok-sokannya Adel yang kayak ini tuh seharusnya tanggung jawab gue, ini tuh harusnya beban gue, segala macam yang kayak gitu-gitu, yang padahal kalau misalkan mau ditelaah lagi ya nggak lain itu kan kita kan kayak cuma ngejalanin tugas sebenarnya. Ya Tuhan mau berkehendak apa ya udah itu maunya dia, kayak gitu sih. Cukup itu dulu, semoga ada hikmah yang bisa sama-sama ditangkap, yang bisa sama-sama diambil. Dan terima kasih udah selalu nonton video gue. Semoga kedepannya gue akan melakukan improvement untuk video-video yang gue publish, dan gue berharap ini bisa menjadi salah satu bentuk edukasi. Gue tidak akan melakukan judgement kepada siapapun, karena setiap hal yang gue share di sini adalah hasil belajar gue. Gue nggak malu, gue nggak merasa ini sebagai aib. Malah ketika gue lagi ada di titik terendah gue, di lowest point gue akan coba untuk melihat video-video lagi supaya menguatkan, oh iya gue kemarin udah melewati fase ini ya, harusnya gue nggak turun lagi di fase itu yang kayak gitu-gitu. Oke, terima kasih semuanya udah nonton. Semoga hari kalian menyenangkan.